apabila hambamu bertanya tentang aku Allah ini dekat atau jauh, jawablah fa inni qarib. Aku Allah Maha dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bimaji'i Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dhabil Qur'an, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, marilah kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT, di mana kita sekalian diberikan kesempatan kembali bersua dengan bulan Ramadan, bulan di mana doa diijabah, dosa-dosa diampuni, dan pahala dilipat gandakan. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita hendaknya memperbanyak ibadah yang sunnah-sunnah seperti salat tarawih, membaca Al-Quran sampai khatam, bersedekah dan seterusnya. Juga jangan lupa di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak membacakan doa. Tetapi ada satu problem yang banyak dirasakan orang, di mana merasa sudah banyak berdoa, tapi tidak kunjung dikabulkan. Maka muncullah satu pertanyaan, apa sajakah faktor yang menyebabkan doa sulit dikabulkan. Di sini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan solusi, memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang banyak muncul ini. Apa sajakah sebab-sebab doa sulit dikabulkan? Beliau di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi memberikan jawaban ada 7 hal. Yang pertama ialah tergesa-gesa di dalam berdoa. Artinya apa? Maunya dia itu begitu memanjatkan doa langsung dikabulkan. Kewajiban kita adalah berdoa, sedangkan mengabulkan adalah haknya Allah. Maka yang patut memberikan penilaian adalah Allah sendiri. Untuk itu kalau doa kita belum dikabulkan, jangan tergesa-gesa, merasa aku sudah banyak berdoa tapi Tuhan mengapa tidak segera mengabulkan. Akhirnya dia purik, dia kecewa, berhenti tidak melanjutkan doanya. Maka nonsen, doanya tidak dikabulkan. Jadi harus tawaduk kepada Allah itu. Berdoa secara istiqomah. Sebelum berdoa, wabtaghu ilaihil wasilah. Kita melakukan wasilah perantara supaya doa kita dikabulkan dengan banyak melakukan ibadah. Nomor 2, mengapa doa belum dikabulkan juga? Ialah karena kita banyak berbuat dosa, ya. Bukankah Allah telah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambamu bertanya tentang aku Allah ini dekat atau jauh, jawablah fa inni qarib. Aku Allah Maha dekat. Berarti apa? Bahwa supaya kita dikabulkan doanya harus mendekat kepada Allah, menjauhkan dosa-dosa. Apalagi sampai memutus tali silaturahim. Ini jelas sulit dikabulkan karena silaturahim adalah ibadah yang amal yang muta'addi kebaikannya itu
berkembang pada orang lain. Amal yang mutaaddi seperti silaturahim ini lebih tinggi pahalanya dan akan lebih menyebabkan terkabulnya doa-doa. Untuk itu di bulan Ramadan kita banyak silaturahmi, buka bersama, terakhir bersama, apalagi Idul Fitri. Di sanalah malam-malam di mana doa banyak dikabulkan. Yang ketiga adalah berdoa tapi bukan kepada Allah. Salah sasaran. Dia punya problem besar, punya utang banyak, punya masalah besar. Datanglah ke Gunung Kawi. Nah, ini kekeliruan. Mintanya bukan kepada Allah. Maaf. Kalau kita punya masalah, itu memang dianjurkan oleh para sufi supaya ziarah kubur, ya. Idza tadho yaqotil umur fazuru al-kubur. Apabila kita punya masalah yang sempit, ziarahlah kubur. Di sana bukan minta kepada ahli kubur yang kita ziarahi, tapi adalah tawassul. Ini kadang-kadang belum dipahami. Kalau mintanya kepada yang kita ziarahi, baik itu wali atau ulama, mintanya kepada yang ada di kuburan, ini jelas salah, tidak akan dikabulkan. Mintanya kepada Allah. Tapi karena kita mohon kepada Allah, di dekatnya ulama, aulia, maka kita akan mendapat syafaatnya. Mudah namanya mendapat rekomendasi begitulah ya. Nomor 4 ya. Doa tapi hanya di waktu kita mengalami kesulitan. Itu namanya doa yang egois. Nah, sedang makmur, sedang sehat, lupa kepada Allah. Jangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan ya. Uzkurullaha firraha yadhkurkum fisyiddah. Zikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, beribadahlah Allah di waktu kita sedang nyaman, sedang makmur ya. Jadi kita harus istiqomah ibadahnya, doanya. Jangan waktu makmur kita lupa, sholat lupa, ibadah malas. Ketika jatuh sakit, bangkrut, baru dia berdoa. Ya sulit. Harus rutin istiqomah. Di waktu lapang, ya bersyukur, berdoa. Apalagi di waktu sempit. Ya. Ma'asyiral muslimin wassaimin rahimakumullah. Adapun yang kelima, ini karena jarang berbuat kebaikan pada orang lain ya. Kita kurang melakukan amal-amal yang bersifat sosial. Doa, ibadah kan amal individual. Harus ditunjang dengan amal sosial. Karena apa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk yang ada di bumi, khususnya para fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang hidupnya sengsara. Sayangilah mereka dengan mengulurkan tangan, apalagi di bulan Ramadan. Pahala berlipat ganda sampai 70 kali lipat atau lebih. Nah, nanti kalau kita melakukan wasilah seperti itu, menyayangi fakir miskin, berbuat amal sosial, insya Allah yarhamkum man fis sama, maka Allah akan menyayangi kita. Ini adalah nomor 5 ya. Nomor 6 apa? Penyebab terkendalanya doa. Karena kita ini di dalam beribadah kurang sungguh-sungguh. Ibadah digawe tambal butuh ngono tok ya. Ibadah yang khusyuk, berdoa yang madhep. Kalau Ghazali kan gitu. Kalau kita berdoa
dengan hati yang fokus. Jangan doa tapi hatinya gelambiar. Doa hatinya gelambiar, ngelencer, ya sulit. Coba kalau kita mau minta bantuan, bawa proposal kepada pejabat, kan harus madep, wah, yang santun, yang etika, ya pakai etika. Kepada Allah juga gitu, harus madep, mantep, ya. Juga di dalam ibadahnya, jadi sebelum doa itu jangan langsung jujuk doa itu ya, harus pakai mukadimah dulu. Ya. Kalau kita minta bantuan kan, Pak Bupati Njelengan itu hebat, sukses, gitu. Memuji dulu. Nah, doa juga gitu, hamdalah dulu ya kan, terus selawat sebagai terima kasih kepada Rasul yang membawa ajaran Islam, yang mengajari doa-doa. Itu nanti setelah hamdalah, selawat, kita berdoa, insya Allah dikabulkan. Kadang-kadang ada yang hamdalah atau enggak selawat, sulit itu dikabulkan. Ini tata cara ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir, yang ketujuh, menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kendalanya doa untuk dikabulkan ialah melakukan apa yang membuat Allah murka. Apa itu? Terutama al-kabair, dosa-dosa besar. Berjudi masih jadi langganan. Berzina, mencuri, korupsi, tapi dia berdoa, ya sulit dikabulkannya. Singkirkan semua dosa-dosa besar. Jangan membuat Allah murka, memutus tali silaturahmi. Jangan suka menipu, mengingkari janji, selingkuh. Inilah konsepnya, kiat-kiat. Di mana ada 7 kiat supaya doa kita terkabul, jauhilah 7 perkara itu. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Jangan sungkan-sungkan, aku wis nyuwun bolak-balik, ndonga bolak sungkan nih pangeran. Loh ojo, Allah jangan disamakan dengan manusia. Kalau kita minta pada orang bolak-balik, tentu yang dimintai blenger, bosen ya. Tapi kalau Allah tambah banyak dimintai, Allah tambah senang. Inilah bedanya Allah dengan manusia. Maka jangan bosan-bosan berdoa. Kalau tidak sekarang, pasti dikabulkan besok atau mben ya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Pasti doa itu dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Saya kira cukup sekian ya. Merupakan mutiara bulan Ramadan, bulan di mana hati kita dibersihkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita lebih dekat kepada Allah. Doa-doa lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.